Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 17 Mei, Pekan Paskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat karya Roh Kudus dan melalui pewartaan para rasul, kami boleh mengenal nama-Mu. Semoga kami yang telah mengimani-Mu membawa terang sukacita iman ke seluruh dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus memberi pengajaran yang sangat mendasar tentang kesatuannya dengan Bapa. Mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Pengajaran itu disampaikan ketika Yesus menanggapi Filipus agar menunjukkan Bapa kepada para murid. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'?" Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menegaskan kesatuannya dengan Bapa. "Percayalah kepada-Aku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Atau setidak-tidaknya
percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Setiap perkataan dan perbuatan yang disampaikan dan dilakukan oleh Yesus berasal dari Bapa. Kesatuan Yesus dengan Bapa sungguh kesatuan sempurna yang nampak dalam kehendak dan tindakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, bertolak dari pengajaran dan penghayatan ini, Gereja Katolik memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah tanda kehadiran Allah atau sakramen hidup dari Allah. Yesus Kristus sungguh tanda kehadiran Allah di tengah umat manusia. Melalui Yesus, umat mengalami Allah yang Maha Rahim, Maha Cinta, Maha Baik, Maha Pengampun, Maha Belas Kasih, dan lain sebagainya. Semua ini dinampakkan oleh Yesus lewat sabda dan karya pelayanannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua diingatkan dan diajak untuk menyadari kehadiran Allah dalam diri pengalaman-pengalaman hidup kita, dalam diri saudara-saudari kita yang kita jumpai dalam kehidupan setiap hari, mulai dari keluarga, komunitas kita, dan dimanapun kita berada. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita membangun relasi kita yang dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin menyadari akan penyertaan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembu di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Jangan bimbang dan ragu hatimu, yakinlah aku hadir di sampingmu. Wartakan ke seluruh dunia, aku datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewartamu yang sejati, menyatukan umat sucimu masuk dalam himpunan kawanan dombamu. Aku percaya sabdamu yang meyakinkan daku, aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan.
marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.